Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan untuk kelas 6 SD kurikulum 13. Langsung saja kita mulai ya. Untuk kali ini kita mulai dari subtema 1, yaitu penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 itu ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik, permasalahan, dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca secara keseluruhan dari isi teks tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ini adalah contoh gambar, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Karena arus listrik ini tidak mengalir, sehingga lampu yang ada di atas ini akan padam atau tidak menyala. Itu adalah contoh rangkaian listrik terbuka. Kemudian sampingnya adalah rangkaian listrik tertutup. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Ini adalah gambar saklarnya. Sehingga lampu yang ada di atas akan menyala. Itu adalah perbedaan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Ini adalah beberapa gambar tentang rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian listrik tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri atau seri dan rangkaian paralel. Ya, jadi ada dua macam rangkaian, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Yang ini adalah seri dan ini adalah paralel. Selanjutnya, rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lain ikut padam karena aliran listrik terputus. Selanjutnya adalah penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai,
dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Ini adalah salah satu tokoh yang menemukan listrik. Ya, Thomas Alva Edison adalah merupakan tokoh penemu lampu pijar. Penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial dari masyarakat. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Pelajaran kedua, muatan PPKN, hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki setiap orang sejak lahir. Ya, sekali lagi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki setiap orang sejak lahir. Ini adalah contoh seorang anak yang memiliki hak, yaitu nyaman saat belajar di rumah, yang merupakan hak anak di rumah. Kemudian belajar dengan nyaman di sekolah adalah merupakan hak di sekolah. Kemudian ada juga contoh hak yang ada di masyarakat, yaitu ikut serta dalam kerja bakti. Ya, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Ini merupakan hak di masyarakat. Berikutnya adalah beberapa lingkungan, ya, yang berkaitan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Lingkungan di rumah itu kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah itu ada waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, satu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Dua, ada faktor usia. Dan yang ketiga, ada kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Selanjutnya pembelajaran kedua tentang muatan SBDP, yaitu kita akan belajar tentang interval nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lain disebut dengan interval nada. Jarak antara satu nada dengan nada lain disebut dengan interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah notasi angka 1 sampai 7. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi angka yang digunakan itu 1 sampai 7. Kemudian jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Do ke re itu 1. Re ke mi juga 1. Mi ke fa itu nilainya setengah. Fa ke sol 1. Sol ke la 1. La ke si itu juga 1. Si ke do itu nilainya setengah. Kemudian pembelajaran ketiga, menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu.
Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian ada deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Jadi ada 3 struktur atau kerangka dari teks eksplanasi, yaitu pembukaan, isi, dan simpulan atau penutup. Selanjutnya adalah pembelajaran ketiga tentang materi IPA, membuat rangkaian listrik seri. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Ini adalah salah satu rangkaian seri, yaitu penggunaan lampu senter. Berikutnya, contoh gambar rangkaian seri. Ya, perhatikan gambar ini ada 2 lampu, 2 baterai, dan saklar on sama off. Ya. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu 1 padam atau L1 padam, lampu 2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia. Kita dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Yang ketiga, kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Pembelajaran keempat, muatan PPKN. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Ya, jadi harus melaksanakan atau mendahulukan kewajiban dulu sebelum kalian menuntut hak. Misalnya Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang diperoleh di sekolah. Kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Ini adalah bentuk kewajiban. Jadi ketika kita sudah selesai menyalakan lampu ataupun televisi, maka saklar harus kita matikan. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Jadi dengan menggunakan atau memanfaatkan saklar, ya, ketika kita sudah tidak digunakan alat elektronik, maka saklar harus kita matikan biar kita bisa hemat energi, sehingga pengeluaran untuk tagihan listrik juga akan berkurang. Pembelajaran kelima, kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju, seperti pesawat terbang. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Ini adalah contoh kemajuan teknologi di bidang transportasi, khususnya adalah pesawat terbang yang membawa kita untuk terbang ya dengan jarak jauh dalam waktu yang cepat
atau singkat. Pembelajaran kelima, muatan SBDP. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Antara nada yang satu dengan lainnya terdapat jarak tertentu yang disebut dengan interval nada. Ya, antara nada yang satu dengan lainnya terdapat jarak tertentu yang disebut dengan interval nada. Ada nada yang berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran ke-6, membuat simpulan dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Kemudian berikutnya adalah manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Kembali lagi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Berikutnya adalah contoh. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah menyalakan televisi, kemudian kita mau keluar rumah, maka televisi harus kita matikan. Itu adalah contoh penggunaan hak secara tanggung jawab. Kemudian tugas kalian adalah mengerjakan soal latihan atau soal ulangan harian berupa pilihan ganda, isian singkat, dan uraian yang ada di website gurugrobogan.com. Silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti bisa dikirim hasilnya lewat grup WA. Sekian materi pembelajaran tema 3 subtema 1 yang dapat kami jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.